Tapi lu ngerasa nggak sih bahwa kayak Tuhan tuh baik gitu, selalu berproses. Akhirnya lu dikasih waktu buat main itu gitu. Lu nyangka apa enggak? Gua nggak pernah nyangka, tapi gua nggak percaya kebetulan. Kalau proses itu tidak akan mengkhianati hasil, dan kalau ada teman di lingkungan lo yang jauh lebih hebat atau jauh lebih punya duluan, jangan dicemburuin. Itu setuju betul banget. Tapi ditemenin ya. Temenin lah. Yes, teman-teman, welcome to Kosan Ajay, obrolan anak kosan, jelata juga bisa sukses bareng sama Daniel Nesta. Oke. Terima kasih sudah datang. Sama-sama. Terima kasih udah diundang Bang Ajay. Oke nih. Dari mana tadi? Bogor ya? Bogor. Bogornya di mana sih? Lebih di Pemda Cibinong tau, Bang? Pemda tahu. Nah, itu di situlah. Berapa jam ke sini? Kalau di map 55, tapi nyampe tadi berkurang dikit. Oh, ngebut. Lancar. Ngebut. Daniel, Siap. pertama kali ketemu Daniel nih gue lagi syuting BRI waktu itu ya. Kita sebut aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa di sini nggak apa-apa. Bebas. Lagi syuting itu, terus ada Daniel, akhirnya gue ngobrol, kayaknya kisahnya cocok banget nih kalau main di podcast gue. Kita lihat ya kisahnya kayak gimana nih. Sedih. Daniel, sedih. Gue berharapnya orang-orang yang nonton tentunya punya kayak apa ya, sesuatu yang wah dia aja bisa, kenapa gua enggak gitu. Termotivasi. Gitu. Benar. Daniel, Siap. lu kan ada di industri ini itu berapa lama sih? Kalau mulai serius fokus itu 2015. 2015 sama mulai serius tuh maksudnya apa sih? Ya mulai ke dunia-dunia kayak ginian yang benar-benar menghasilkan gitu. Profesionalnya, Ya, komersilnya. Komersilnya. Tapi sebelum itu? Ya kalau di komunitas sebelumnya dari 2009, 10 kali ya. Berarti lu udah 12 tahun ada di industri Sekitar segitulah. perduniawian ini ya? Ya. Perduniawian. Iyalah, ya kan? Ya, benar. Karena kan dunia kita tuh dunia di mana yang menurut orang kadang orang tuh memandangnya sebelah mata, Cok. Gitu. iya, Bener gak sih? Betul sih. Apalagi kita belum punya nama, apalagi kita masih merintis. Betul. Orang, siapa nih? Daniel. Ayo dulu tunggu situ aja. Ya. Gitu. Tapi giliran yang lain, siapa nih? Ini. Oh, Mas, ruangannya sebelah sini. Iya. Oh iya, tolong ya minyak katanya gitu kan. Makanya. Iya. Tapi lu pernah ngalamin gak kayak gitu tuh? Itu pastilah. Contohnya? Contohnya kan dulu awal-awal gue masuk dunia kayak gini tuh casting kan, lo tau kan ada casting. Oh iya, lu casting ya? Kita kan nyoba-nyobain, wah Iya. casting itu. Aduh, casting apa? Nah itu kan. Lu coba. Gue datang casting nih, ya kan gue tuh bener-bener baru gitu kan. Duduk, gue ngeliatin orang, oh mak. Dari atas bawah kagak ada lecet. Gak ada koreng, gue ada koreng kan, gue minder. Lihat mukanya, oh mak ada orang kayak gini ya. Kinclong kali. Lu tau gak bang, gue deg-degan bang, minder. Pas, mas mau ngapain? Casting ini mbak. Oh sebentar ya. Tiba-tiba dia lebih nggak tahu itu punya nama kali ya. Kebetulan iklan sih, iklan. Terus masuk, oh mas ini ya. Oh. Gila, gue langsung pada saat itu cabut gue. Lu Nggak jadi. Kenapa lu? Ngedon dulu. Bener-bener. Gitu. Oh, 2010. Enggak, itu setelah 2015 lah. Oh, masih 6 tahun yang Iya. lalu ya. Jadi gue udah secara profesional iya, berarti. itu udah profesional, udah casting. Kalau casting short movie komunitas itu kan by mulut-mulut teman-teman channel-channel aja, main karena tahu kan gitu. Casting dianggap sebelah mata. Itu pasti. Akhirnya lo keluar. Ngedon. Wah, itu bikin jiper lah, anjir. Ya udahlah gitu ya. Semenjak saat itu gue gak mau ikut casting lagi. Serius lu? Iya, casting paling kalau misalnya kayak sekarang kan teman-teman ada agency kan atau apa calling. Kayak kenal-kenal gue aja yang mau. Contoh ada agensi iklan tuh kami namanya. Daniel, karakter kamu masuk nih kirim ini. Nah, gue mau tuh. Kalau gitu pandemik juga kan enak tuh kemarin. Kalau nyari-nyari udah enggak? Enggak deh. Udah mendingan udah enggak? Enggak deh. Daripada gua enggak dihargain. Daripada sakit hati enggak dihargai ya kan. Tapi waktu itu gue pengen tanya deh, tapi kan setiap orang tuh pasti punya sesuatu yang dia nggak pernah sangka, kayak magic momennya gitu. Itu pas kapan kayak lu mulai dihargain sama orang, datang ke lokasi
ada tempat nunggu gitu. Wah. Setelah dari situ langsung atau lu ngelewatin beberapa fase? Lama sih. Apa? Kayak pas gue dapet web series lah itu. Web series apa? Belum lama sih dulu, 2020. Berarti lu perlu waktu 5 tahun untuk orang menghargai lu. Iya. Dan tepuk tangan. 5 tahun bukan waktu yang sebentar, Cok. Wah, gue juga kaget itu, Bang. Kenapa? Kenapa gue bilang kaget? Jadi ada Kabutet kalau tahu. Gua tahu. Tahu kan? Yeah. Kabutet calling gua. Daniel, siapa yang main ini di peran ini? Kaget gak lu? Kak, yang bener lu, Kak. Sumpah. Iya, udah main lu. Sebenarnya begini-gini, karakter lu lebih cocok, gue pengen lu. Wah, itu gue semua yang dikasih peran. Begitu gue datang, walaupun cuma 3 scene gue salah. Gue masuk, datang lokasi, lawan main gua. Siapa? Om Ferdi Sulaiman. Mati. Ibob Tarigan. Ferdi senior gue di sana. Makanya. Rizky Mocil, gimana nggak down? Deg-degan gila. Sama Yoga Pratama tuh yang dulu main film Dono. Yang kecil, tikus-tikus tuh. Iya, terus. Gila orang-orang kayak gini lah. Wah, anjir gua nggak ngerti lagi. Wah, tapi di situ sih gua banyak pengalaman. Lu cerita aja, gue deg-degan, Cok. Gimana lu yang... Ini gua ulang lagi deg-degan, buset. Om Perdi tapi asik sumpah. Dia ngebawainnya enak ya? Enak kali, apalagi pas Main apa sih waktu itu? rehearsal reading. Itu 12 hari jadi Ucok gua. Oh, jadi Karakter Ucok. gua Ucok. 12 hari ditusuk di penjara. Lagi enak-enaknya dibunuh. Namanya Ucok, kan dibunuh. Oh. Itu tentang tahanan gitu deh. Oh, mungkin kata sutradaranya, udahlah, matiin aja ya. Oh, sutradaranya Prisia itu. Nah, itu dia ngeri kan? Gua nggak nyangka aja. Ngeri apanya nih? Maksud gua orang-orang hebat semua gitu. Oh, iya. Gua iya. sekalinya dateng main, ini, ini deg-degan gua nih. Wah, kata gua. Wah, gila. Tapi ini jalan. Tapi lu ngerasa nggak sih bahwa kayak Tuhan tuh baik gitu, selalu berproses. Akhirnya lu dikasih waktu buat main itu gitu. Lu nyangka apa enggak? Gua nggak pernah nyangka, tapi gua nggak percaya kebetulan. Maksudnya semua udah rencana. Nggak percaya kebetulan? Kenapa? Kenapa lu nggak percaya kebetulan? Setiap orang tuh kata gua gini nih, misalkan abang sama gua, abang duluan naik nih. Ya, itu di jalan dulu, gua nggak pernah cemburu atau sirik. Malah itu motivasi gua. Misal gini, wah Bang Haji begini, berarti gua harus begini. Bang Haji tapi udah punya ini. Wah, gua belum, sabar aja dulu dah. Karena lu sama gua, contoh gini deh, maaf kata temen gua yang mati, angkatan gua udah meninggal duluan. Iya. Gua berpikir lagi dong, Benar. meninggalnya dia duluan. Benar. Nikah juga kan kita nggak tahu siapa yang dulu, siapa. Bukan masa cepat atau lambat sih sekarang. Tapi intinya semua proses. Setiap orang tuh punya, misalnya tanggal sekian, bulan sekian lu jadi kaya, ya udah. Berarti Kalau Tuhan itu nggak, bilang, itu. Kalau jadi Tuhan itu udah ya? bilang jadi. Manusia nggak ada bisa ngelawan, nggak ada bisa ngalangin kayak gitu sih. Berarti teman-teman yang nonton harus percaya sama yang namanya proses ya. Betul, harus. Kalau proses itu tidak akan mengkhianati hasil, dan kalau ada teman di lingkungan lo yang jauh lebih hebat atau jauh lebih punya duluan, jangan dicemburuin. Itu setuju, betul banget. Tapi ditemenin ya. Temenin lah, Biar feel-nya nyebar gitu kan. nular. Nular. Hokinya, rezekinya nular. Oke. Kayak gitu. Tapi lu main, selain main kegiatan lu? Ya, melampiaskan hobi sih sebenarnya kan. Apa? Moto, video gitu-gitu aja. Oh, lu video juga. Fotografer. Videografer siapa? Boleh sebut nih? Boleh lah. Oke, tapi udah X sih. Iya. Ya, Oke. Jadi jalannya itu setelah proses dari 2015 mulai serius itu gua ketemu konten kreator pertama itu Mat Kucil, Iya, Cimit Project. Fitri Rahasia dia. Kumit Project. Kumit Project. Oke, terus? Nah, di situ gue jadi pertama sih talent dulu nih. Oke. Karena gue di calling gue bisa main sebelumnya, terus kena kenalan gue, penulis dia Esa namanya, di calling gue untuk main. Oke, gue main. Nah, dari situ Cimit minta kontak gue, ditanya-tanya bla bla bla. Akhirnya ya udah, mau jadi videografer, ya udah videografer sambil main juga, talent juga. Dari situ wah udah ketemu jalannya. Udah lama keluar kan dari Kumit Project. Setahun tuh melanglang buana lagi, ya udah freelancer aja kan. Ketemu lagi Maile. Oke. Masuk. Preman terkuat di bumi. Preman terkuat di bumi. Oke, terus? Nah, itu lewat Rama Jarot. Ngoling Oh, gua. Jarot. Nah, Jarot dia tuh yang ganteng banget itu kan. ganteng kali. Iya, ganteng Yang kali. Betawi abis. Oh, abis. Kenapa, Wak? terus. Nah, terus di calling, DM gue nih, gue jam 12 malam pokoknya tidur gue, wih, Rama Jarot ada apa nih, kata gue.
Itu tuh abis-abis COVID deh. Waktu itu Rama Jarot udah terkenal ya. Udah naik. Sekarang Gokil. sekarang dia lagi takut, kemarin dia bilang sama gua, dia lagi takut buat pede-pedean diri. Gua bilang ya udah ntar kita ngobrol-ngobrol. Seorang Rama Jarot bisa begitu. Asli, Wak. Oke. Setelah lu ditelepon sama Rama, Nah, terus gue bilang, dia nanya, nih lu bisa edit, bisa kamera kan? Gue bilang, gue kayak kamera pede sih, tapi kalau ngedit kayaknya, waduh, gue harus kayak dari nol lagi, karena udah lama gue tinggalkan. Ya udah nggak apa-apa, lu cek Wadim gitu kan, Wadim tuh komunikasinya. Ya udah cek Wadim nih, barangkali cocok, gue chat, bla kasih portofolio, gue cuma gini doang bang, portofolio gue weddingan, sketsa gitu zaman kuliah. lu nyari duitnya memang di wedding. Iya, Oke. gitu kan. Terus Kontak-kontakan sama Wadim akhirnya, Wak besok datang jam sekian. Wah, kayak gitu. interview, gue datang interview. Bang Mael turun, kenalan tuh ngobrol banyak. Udah kenal Bang Mael karena waktu di Mat Kucil Bang Mael kan pernah kolaps. Oke. Gue udah tahu. Dulu gue Udah sempet gondrong. ngobrol. Ya. Oh iya, dulu lu Ya. gondrong. Ngobrol-ngobrol, set, besok kerja. Gila gak lu? Langsung. Hah? Gila. Mael ya, kerja sama Mael kan tuh gimana ya? Gue deg-degan juga lah. Oh iyalah. Subscribernya berapa juta, viewersnya, gila. fansnya banyak. Kan gue langsung, wah tantangan nih. Nabrak motornya beneran. Nah itu iya dia, kan? jangan sampai tapi. Dan gue selalu pas jadi telan dia, bang jangan lo bang. Cuma dilempar doang gue jadi dukun. Kalau ada tuh video gue dilempar jadi dukun, aduh. Udah gue rasain. Nah, oke cocok, ya udah. Akhirnya jadi editor. Iya. Oke. Yang gue pengen tahu nih, dari setiap proses lu kan lu pasti punya support system ya. Iya kan? Support system. Support system lu yang paling yang lu pikirkan bahwa gua harus bertahan karena dia nih, gua harus bikin seneng dia nih, ada nggak sih? Oh jelas lah. Siapa? Oh emak lah. Oh ibu. Nyokap. Nyokap. Ibu. Lu dari kecil sama ibu? Dari kecil sama nyokap. Kebetulan bokap gua di SD SMP kelas 1 gitu udah caps. Oh caps. Oh divorce berarti lo ya. Single fighter berarti lo sekarang. Sama nyokap doang. Nyokap doang. Sepenting apa nyokap buat lu tuh Nin? Wah gila lah, penting banget kalau gue bilang kalau misalkan ini motor nih, kalau nggak ada remnya, gue nggak mau jalan. Kalau iya benar ya, kalau nggak ada remnya. Gue mau ngerokok boleh kan? Boleh lah, ngerokok aja, slow. Oh, sendiri, slow di sini ngerokok, slow. Nah itu dia, slow. jadi berasa kayak motor. Oke. Kalau nggak ada remnya gue nggak mau jalan. Maksud gue, kalaupun kita lagi jalan kagak ada rem bisa tabrakan, bisa kecelakaan, kayak gitu. Tapi nyokap support. Support banget. Awalnya enggak. Kak, ini seru nih. Kenapa? Awalnya enggak. Satu perkara, ya karena gue Batak ya kan. Tahu sendiri orang Batak tuh, orang tuanya pengen itu anaknya jadi anggota. Emang iya? Kalau orang Batak begitu? Anggota apa nih? Anggota DPR? Semua anggota lah. Oh, ya Polisi. masuk polisi kayak gitu, tentara ya kan. Oh iya, Ya. TNI AU. Paling gitu. paling religius ya jadi kiai, haji, pendeta kayak gitu-gitu. Oh iya. Tokoh-tokoh agama. Ya gue sebelum masuk ke sini gue budak korporat. Oh, lu di kantor? Iya, rumah sakit lebih tepatnya sih sebenarnya. Jauh kan. Dari rumah sakit dia terus. 5 tahun gue di rumah sakit. Oke. Kan gua- Akhirnya gaji UMR nggak? UMR. Bonus turun Lu nggak? tau nggak yang bikin gue gambling tuh? Situ tau sih, yang tadi gue bilang gue kecot sama nyokap. Kecot tuh gini, kan gue kan di situ disuruh kuliah sama itu rumah sakit. Pilihannya cuma kuliah. Kira gue pengen dalamin hobi gue, moto dan lain. Gue mau kuliah ini nih. Dibilang kata manajemen, kalau kamu kuliah itu kita udahan. Mak gue bilang udah kau lanjutannya kerja situ, ngapain gue kuliah dari mana duitnya? Wah, gue gambling Wak. Terus. Gue bilang enggak mak, gue suka dengan hal apa yang gue kerjakan dan menghasilkan. Kalau gue kerja tapi gue nggak suka, nggak betah, nggak nyaman, akhirnya gue keluar dari zona aman ya kan. Oke, terus? Ya, dari situlah mak gue support sampai sekarang di dunia ini. Kayak gitu. Oh, demi kebahagiaan. Karena si gue nggak anak. buktiin, betul. Oke. Dan gue membuktikan ke nyokap kalau gue serius di dunia ini. Berarti lu tulang punggung keluarga? Ya, kebetulan anak pertama lelaki. Kalau cewek itu pertama baru pangguaran, kakak gue udah married. Gue kedua, berarti gue pengganti bokap kalau orang Batak gitu. Oh iya, lu pengganti Anak bokap. kedua, laki-laki pertama. Laki-laki pertama, anak kedua, tulang punggung keluarga harus menjadi contoh keluarga. Betul. Di farm harus baik, ya kan? Itu dia. Jadi ya nggak ada alasan gue menye-menye, ngeluh. Ya udah gas terus, berangkat terus. Tapi lu pernah gak sih bilang kayak, Ma, makasih udah ada di hidup Daniel gitu, udah. Pernah gak lu kayak gitu kayak, Gue orangnya nggak ngungkapin sih. Serius lo? Tapi gue menunjukkan dengan hal sepele aja. gimana kalau sekarang lu telepon nyokap lu,
Gua challenge buat bilang, Ma, makasih. Lu jadi kayak tali kasih. Boy, tapi kita nggak pernah tahu. Kalau menurut gua ya, iya kan? Kalau menurut gua, pas banget lagi momennya dapet kan. Ini nggak ada di Dimana briefing nih. Sekarang lu sama nyokap lo bilang, Ma, Daniel mau bilang, kalau hidup Daniel tanpa mama, apa, terakhir I love you, berani nggak? Ayo. Berani gua, cuman nyokap gua kayak takutnya molor jam segini. Coba dulu. Anjir gitu kan. Astaga. Gua jadi tali kasih nih. Coba, lu berani Serius nggak? nih? Serius. Oke, gua coba. Coba, iya serius. Mudah-mudahan. Soalnya emak gua Ma, bilang aja Batak. gini, Ma, Daniel sayang sama mama. Makasih di support Daniel, I love you, gitu aja udah. Oke. Mudah-mudahan bukan emak Batak jawabannya. Apa? Agak melekau. Gua takutnya emak gua kemana-mana nih. Emak gua Batak banget. Astaga. Gue pengen tahu gitu kan ya kan. Ah, Bang Ajay, Bang Ajay. Ma, nah, coba gue denger nih. Daniel nangis tuh kayaknya nggak pernah ya gitu. Dia lagi terharu nih, gua rasa dia kan. Molor kayaknya. Telepon biasa. Ah, ini pasti nggak aktif WA-nya. Kalau telepon biasa, coba. Siapa tahu lu habis telepon nyokapnya bilang, "Oh, Daniel ini ya. Udahlah, ya Tuhan, tolong jadikan dia kayak Reza Radian." Amin. Amin ya kan. Ma, angkat ma. Angkat ma. Kita coba dulu ya, kita tunggu ya diangkat kayak dia bawa nih. Kalau diangkat sih bang. Diangkat ya. Feeling gua sama gua molor ini. Oke. Tidur Oke. siang. Iya. Tanpa Udah Daniel tua. mengetahui ya. Iya. Sebenarnya gua dan tim sudah menyiapkan bahwa kita kehadiran mamanya Daniel. Gua langsung pulang ya. Anjir kayak cacar TV. Bener. Soalnya takutnya beneran juga, Bang. Nggak diangkat kan tiba-tiba Bang Ajay. Anjing gua pingsan, Bang. Nggak ngerti lagi gua sumpah. Astaga. Seserius itu. Tapi Del, kalau misalnya nyokap kan nggak ngangkat, anggaplah nyokap ada di sini gitu atau nyokap nonton, lu kan kelihatan banget ya, laki banget pertama, kedua pasti punya keras kepala, Pasti betul. ego. Kadang kan orang tua juga cuman pengen, nggak semua orang tua sih, tapi kita sebagai anak kadang harus tahu diri juga. Kayak nyokap tuh sebenarnya nggak butuh lu harus kasih dia puluhan juta gitu satu bulan gitu. Tapi kadang ungkapan cinta dari seorang anak itu penting loh menurut gua ya. Betul sih, Iya. setuju banget. Coba lu bilang, kalau nyokap lu nonton lu bilang. Ya, kalau nyokap gua nonton sih, ini gua jadi sedih gitu. Ini jarang terjadi di Batak. Jarang ya. Makanya bubuk ini orang Batak, Oh, iya kan, Ma. keras. Batak tuh buat kita tuh keluarga prestis. Karena kan menurut gua lu adalah tipikal manusia yang mama nggak perlu tahu Daniel gimana kerasnya hidup, dimaki-maki orang. Pokoknya mama tahu Daniel pulang ke rumah selamat, mama mau apa Daniel beliin. Ya, kayak gitulah. Iya kan? Itu mah aja yang ngomong. Oke. Iya kan? Cuman maksud gua sekarang lu harus Oke. bilang. Coba lu ungkapin gitu. Totonya tim gua bilang, Jay, mama Daniel nggak bisa datang mama lu. Anjir. Coba Wak. Oke. Buat mama, Ah. thank you udah ngedidik gua sampai sekarang. Gua ngomong ke nyokap gua dulu sih, tapi gua sayang. Ya intinya terima kasih udah ngasih arahan pesan. Setiap gua mau berangkat syuting, Lu lihat kamera dong, itu kan nyokap lu. Setiap gua berangkat syuting, gua berangkat kemana aja lah pasti. Mau kemana kok? Hati-hati, jangan lupa berdoa, jangan lupa jangan aneh-aneh. Nah itu pasti dan selalu ngingetin gua. Percaya atau enggak? Menurut gua nyokap adalah di kacamata lelaki anak pertama itu orang tua terbaik. Misalnya dibilang dari Bang Daniel, Tuhan kedua lah. Tuhan kedua. Luar biasa. Karena buat gua kita berangkat dari rumah tanpa dua orang tua, tepatnya ibu, kita nggak jadi apa-apa. Makasih mak buat semuanya. Itu aja sih. Acay.
Daniel. Gila. Sama ada satu lagi bro. Apa tuh bang? Kalau pulang ke rumah mama selalu ngomong apa? Kalau mau ke rumah? Tadi kan berangkat. Nah. Pulang ke rumah selalu ngomong apa? Udah makan kau? Ah itu dia. Selalu. Selalu. Iya ya. Berarti gitu. Makan di mana? Kalau udah Iya. tanya. Udah makan kau? Kalau gue bilang makan Indomie tadi, kan kok mama bilang jangan makan Indomie, nggak bagus itu bahasa gitu. Domelin gue makan. Nggak lagi. Padahal udah bangkotan ya. Ditambah lagi bang, percaya nggak? Jam 12 malam, lewat jam 12 malam pasti telepon. Itu pasti gue. Oke. Pasti. Tapi seru ya. Gue pengen tahu deh, Del. Lu kan gua melihatnya lu adalah sosok seorang anak laki-laki yang survive buat keluarga, ya kan? Ya. Kalau dikasih satu kesempatan sama Tuhan ya, lu mau belikan nyokap lu apa atau lu mau ngajak nyokap lu liburan kemana? Gue sih nggak mau yang aneh-aneh macam-macam kalau dikasih kesempatan. Yang penting nyokap gue sehat selamanya lah. Kalau bisa gue yang mati duluan, nyokap gue jangan. Kalau gue gitu sih. Keren. Gua Keren. Kalau apalagi kalau misalkan ya karena buat gue gini loh, kita kaya, gue apalagi belum nikah kan. Gue setuju nih. Nyokap udah nggak ada tuh kayaknya Ini gue setuju banget. itu aja sih. Kayak nggak ada landasan hidup. Iya, yang penting mak gue sehat itu udah senang banget, gue udah bahagia banget. Itu udah hadiah terindah dari Tuhan itu aja sih. umur panjang sih. Umur panjang, betul. Itu maksudnya aja kita. sih. Setuju kita kan? Keren kali, Wak. Keren kali itu. Beneran dah. Itu aja, gue nggak mau jalan-jalan, gue nggak suka orang yang, gue nggak suka hura-hura sih orangnya emang. Oke. Dididik emak gue juga, kalau duit banyak kau jangan kau habiskan yang enggak. Intinya gitu. Pesan itu lah yang gue bikin. Iya juga, buat apaan kalau misalnya gue dikasih acara dapat apa gitu, menang apa? tau-tau Mas, nyokap. ya yang penting nyokap saya aja. Saya mah nggak apa-apa belakangan aja, yang penting emak gue aja bahagia. Karena kan semua itu gue bisa di sini tuh karena emak. Itu aja sih. Udah itu aja ya? Itu aja cukup. Oke, berarti kan nyatanya lu Nil nyokap adalah Tuhan kedua. Kalau bisa dikasih kesempatan lu pengen sehat-sehat. Ya itu aja. Oke. Ini buat teman-teman juga, jangan pernah lupa bahwa doa ibu tuh sangat mujarab teman-teman. Jadi kalau yang lagi berproses, masih dikasih kurang baik jalannya, mungkin coba deh pulang ke rumah, basuh kaki nyokap, Ya. Boleh. terus cium jidatnya, bilang mah doain atau minta usap kepala. Menurut gue itu sah-sah aja. Kadang kita malu melakukannya kepada ibu, lebih baik melakukan itu kepada pacar. Yes. Itu dia. Itu yang gue rasa. Itu dia. Iya kan? Ya betul. Nah, betul. lu tuh nggak tahu kalau doa Tuhan terus tung gitu. Dan kalau lu bisa kasih tahu sama yang nonton, yang lagi punya proses, Oke. bahkan lagi ngerintis, menurut gua banyak banget orang yang sekarang pengennya instan. Wah. Syuting sekali, 2 kali, 3 kali pengennya dibayar 3 juta. Syuting sekali, 2 kali, 3 kali pengennya langsung dapat shuttle jemputan dari manajemen. Nggak mau nikmat. Udah 12 tahun, udah 10 tahun. Ya kita kalau lagi waktunya berproses ya berproses. Betul. Attitude, loyal, semangat. Udah kuncinya itu. Tapi kalau kita nggak punya attitude, kita nggak punya loyalitas, apa-apa berpikiran tentang uang, menurut gua nggak maju. Ya. Kasih tahu Nil, menurut lo yang lagi berproses, pesan lo buat teman-teman yang lagi merintis, entah lagi sekarang lagi nonton lagi di kereta bawa CV atau lagi pesen Gojek bawa CV, mau kirim kemana, mau casting kemana, apa nih? Ya buat teman-teman paling pesannya kayak ya gue juga dulu sebelum berangkat ke dunia ini punya rumus lah. Apa? Rumusnya itu kita punya mimpi, ya udah kita usaha, hasilnya nyata. Itu aja sih. Kita punya mimpi, Kita berusaha, kita berusaha. hasilnya Nyata. nyata. Jadi mimpi ditambah usaha sama dengan nyata. Itu sih. Itu real. Jadi bukan mimpi dibuat tidur ya. Betul. Mimpi Ditambah usaha ditambah usaha sama dengan nyata. sama jangan nyata. Gokil. Daniel, gila keren. Intinya itu. Proses bener bang. Intinya Nikmatin itu ya. dulu prosesnya, karena di proses itu kan banyak pengalaman. Lu dihancurin, lu dihianatin, lu dilukain, dikecewain. Setelah jatuh, lu akan dihargain. Gitu aja. Terbentur. Terbentur. Sembuh, Baru terbentuk. terbentuk. Gokil. Gitu sih, bang. Del, nih ada mungkin hanya beberapa pertanyaan terakhir sebelum closing nih. Siap. Kedepannya lo pengen kayak gimana?
Kedepannya? Iya. Kedepannya sama seperti mimpi gue untuk nyokap, gue pengen tetap sehat. Sehat. Sehat, betul. Karena dengan sehat kita bisa ngapain aja. Gila. Bungkus berapa per hari? Iya juga sih. Iya. Tapi benar itu. Tapi sehat lah ya. Ya. Oke, rubah pola hidup lo. Betul. Kadang olahraga jangan bangun siang. Tapi lu pernah ngeliat gini gak, Bang? Apa? Quotes di Instagram, Facebook atau apa? Itu quotesnya ngeri itu. Itu sesuai sama gua. Apa? Berbahagialah kamu yang terakhir dengan kekayaan orang tua. Tapi harusnya kamu lebih sangat berbahagia ketika kamu Mama kau telepon tuh. bener kan mau telepon balik. Astaga. Pas. Ya, Mak. Halo. Halo. Mak? Iya, kenapa? Enggak. Ini lagi di podcast kosan Bang Ajay. Mau bilang terima kasih sama Mama. Mau bilang makasih sama Mama yang udah jadi support system selama ini, Mak. Sport apa? Iya, maksudnya Mama udah ngasih semangat Ucok, kasih motivasi gitu buat untuk bekerja keras. Sampai sekarang. Sampai saat ini Ucok bisa ya terus Ada di berkarya, sini karena Mama. terus semua ini karena Mama itu. Kok tumben tiba-tiba? Iya, makasih ya, Ma. Bilang dong kan selama ini. Iya kan Nggak selama ini nggak pernah ngomong. Nggak pernah ngomong gimana? Iya, Jelas sih. bilang makasih ke Mama karena udah ngedoain dibalik jadi ibu yang baik kan gitu. Jadi mama yang baik. Emang baru tahu. Baru sadar dia nomor Hah? Baru tahu ibunya baik sama anak-anaknya. Betul. Nah, betul nomor Halo Tante. Ya, Halo Tante, saya Ajay, salam kenal. Ini masuk TV lo nomor ya. Tante, terima kasih ya udah mendidik Daniel di sini. Wah, dia menginspirasi sekali, Tante. Masa? Iya, mamanya bilang masa. Tante, dia di rumah nakal nggak sih, Tante? Cuman duitnya nggak kelihatan. Tante, Ada sebentar lagi. ada sebentar lagi. Tante, dia kalau di rumah nakal nggak sih, Tante? Nakal sih enggak, cuma suka keluar malam doang. Aduh, Nggak usah di-cut deh. Tante, aku pengen ucapin makasih udah bisa ditelepon ya. Ya, nggak apa-apa. Lagi ngapain itu semua itu? Aku lagi syuting, Tante. Nanti nonton ya. Ya, kapan keluar? Minggu depan keluar, nanti nonton, nanti aku kasih videonya ke Daniel. Judulnya apa itu? Kosan si Ajay, inspirasi by Daniel. Weh. Daniel sebagai apa? Sebagai bintang tamu. Oh gitu. Perannya bintang tamu perannya dia. Bintang tamu, dia jadi artis, Tante, anak Tante. Bayarannya gede dong. Wah, gede banget, Tante. Pokoknya bisa beli rumah. Tante, kita lanjut dulu ya. Biar terus doain dah biar terus sehat berkarya terus dah. Amin. Tante, makasih banyak. Kita lanjut dulu ya. Iya. Sehat-sehat, Tante. Sehat berkarya ya. Iya. Gue cuma ketawa aja deh. Ada nggak duitnya itu? Mama Bata, Iya. biasa. Aduh, gila Habis seru bikin. banget hari ini. Daniel, makasih banyak udah main ke kosan si aja ya. Sama-sama Bang ya, thank you. Terima udah kasih. undang Nanti juga. kita masih banyak project Siap. lagi. Semoga Lapan bisa lah. berjalan. Amin. Semoga bisa menginspirasi juga banyak orang. Bahwa gue juga cuman pengen bahwa
Semua orang berhak punya mimpi, Betul. semua orang berhak untuk maju. Sisanya tergantung dari kita kan. Kita mau berusaha atau kita mau jalan di tempat Ya. atau bahkan kita mau ngejar mimpi kita lewat kemampuan yang kita punya. Setuju. Dari lo ada nggak? Ya intinya kalau ngomongin berkarya, jangan pernah bosan. Ingat, kalau gue sih berpikir gini, berkarya itu tujuannya bukan untuk terkenal. Oke, Bukan untuk terkenal, tapi untuk lebih kepuasan. Ketika lu punya feel untuk kepuasan diri lu, pasti lu berangkatnya enak. Dan jalan untuk terkenal itu ada. Cakep. Itu sih. Keren banget. Jangan berkarya untuk mencari uang tapi untuk kepuasan. Betul. Karena ketika karya lu sudah pada tempatnya, uang itu akan datang sendiri. Itu dia. Gokil. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terus support Kosan Si Ajay. Nantikan di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.